Channel Kibergut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratil habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dzurriyyati anna Allah yali darajatu fi jannah wa anfa'una bi karamatihi wa barakatihi wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. الفاتحة لأرواح الأولياء الصالحين وأما الراشدين والدين ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يلي درجاتهم في الجنة وانفعنا بكراماتهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى مولانا وحبيبنا لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى متى الله بحياته أن الله يطول عمره في طاعة الله ويأتي الصحة والعافية ويقضي حاجته ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. أن الله ينفعنا بكراماته وبركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil wujud wa asbabi kulli syai mawjud al habib Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati sahibul hajat, para panitia dan para segenap yang turut serta mendukung berdirinya masjid yang perjuangannya nggak cukup sebentar, hampir 5 tahun saya dengar ceritanya ini untuk pembangunan masjid ini. Dan para habaib, para ulama, para kiai, para kesepuhan, khususan saudara-saudara kita dari TNI dan Polri dan perangkat pemerintah dan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam takzim dan salam hormat dari guru kita semua Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Sedikit cerita, pada bulan Syawal saya beserta panitia atau DKM masjid kita berangkat ke Pekalongan dan kita minta tanggal untuk peresmian ini masjid. Dan alhamdulillah pada waktu itu kebetulan harinya halal bihalal dan kita ditemuin oleh Maulana Aba Lutfi dan beliau memberi tanggal 25 Agustus. Dalam perjalanan waktu Masya Allah jamaah DKM dari Curug ini ya, Kampung Babat Curug ini ya, Cakung. Ini Masya Allah setiap Kliwon tidak pernah tidak hadir dan selalu ketemu dengan Abah. Maka sebulan yang lalu Abah sampaikan jangan tanggal 25 karena tanggal 25 mau ada Multaka Sufi, diundur ke tanggal 7 September. Akhirnya semangat para DKM dan semua untuk mempersiapkan hari yang kita tunggu-tunggu ini hari. Dan saya diancam oleh panitia DKM bahwa Habib harus bertanggung jawab mengawal Aba Lutfi sampai hadir di sini. Jadi saya semenjak hari Rabu sampai sekarang belum sempat tidur. Alhamdulillah tadi dapat urut sama Pak RT, agak segar sedikit ini hari biar bisa ngomong. Sebenarnya duduk saya di sini bukan untuk memberi tausiah atau mengajar karena guru saya hadir di sini Habib Umar dan Kiai Hafiz juga hadir dan saya sebenarnya tugasnya ini hari untuk jadi pengawal bersama Banser dan lain-lainnya. Tapi dengan berat hati saya harus menyampaikan, tadi pagi-pagi jam 9 saya berangkat ke Duren Sawit. Saya tanya di sana Abah belum hadir, masih ada kegiatan di Kuningan.
Akhirnya saya pikir mumpung ada waktu sedikit saya loncat ke Cilongo mau ziarah ke Buya Sepuh dan Al-Maghfirah sekaligus ngobrol-ngobrol sedikit dengan Abanto. Beliau menyampaikan, Beb, kalau kita mau buat hajat, mau rajaban, mau mauludan, mau peresmian, selama itu lillahi ta'ala, pasti kita tidak akan merasa capek atau kecewa. Karena apa yang kita buat lillahi ta'ala. Saya belum ngeh maksudnya Abanto itu apa. Tapi ya namanya omongan guru pasti saya telan tanpa saya pertanyakan lagi. Setelah kita duduk sebentar saya diajak tur muter-muter masjid barunya. Habis itu pamitan saya berserta rombongan niat mau berangkat ke Jakarta untuk ke Durensawit mempersiapkan kedatangannya Maulana. Sebelum masuk tol kebetulan saya dari pagi tadi belum sarapan. Ada soto Majalengka, soto iga. Wah berhenti dulu sebentar makan soto dulu. Baru mulai mau makan langsung masuk WA dari Kiai Samlawi, ajudannya Aba Lutfi. Habib ini ada emergensi barusan Aba Lutfi drop badannya sangat berat dan langsung dilarikan ke Pekalongan. Doakan, sampaikan salam kepada jamaah yang ada di Cakung untuk mendoakan agar Aba ini sehat. Saya nggak berani tanya lagi apakah ada kemungkinan Aba datang atau tidak. Saya hanya cuma bisa insya Allah saya akan sampaikan dan doanya masyarakat Cakung insya Allah makbul. Kita doakan semoga beliau cepat sehat kembali pulih. Beliau sudah 75 tahun tapi masih tetap berjuang. Berjuang demi apa? Berjuang demi membuat Rasulullah SAW senyum di hadapan Allah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memikirkan dirinya, tidak pernah memikirkan kepentingan keluarganya, tidak pernah mementingkan kepentingan apapun selain umatnya. Sampai detik terakhir di saat nazak Rasulullah SAW hanya minta sama Allah, ummati, ummati, ummati. Ini hari kita ada suasana bahagia, gembira yang tak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Ini hari berdirilah cahaya Allah di Baitullah, masjid ini yang luar biasa indah, bercahaya dan agung dan penuh perjuangan. Dan hari ini kita bisa berkumpul, tadi saya baru dikasih tahu bahwa ada perwakilan dari 90 masjid dan 180 majelis taklim untuk merayakan tempat ibadat. Kalau kita urut sejarahnya, pertama kali ada masjid itu di Madinah. Dan pertama kali orang membangun masjid adalah Rasulullah SAW. Beliau membangun masjid itu sebagai rumah bagi umat Islam. Tempat bukan hanya kita pakai sekedar buat isi sholat 5 waktu, tapi menjadi rumah. Rumah bagi apa? Rumah bagi perlawanan terhadap segala bentuk kemunafikan. Rumah bagi perlawanan terhadap segala bentuk rekayasa. Rumah bagi segala perlawanan terhadap segala bentuk kelebayan. Rumah bagi kebangkitan ekonomi rakyat. Rumah bagi silaturahmi. Rumah bagi persatuan dan perdamaian. Itulah masjid yang di situ turun nur Allah, insya Allah dengan nur Muhammad SAW. Saya sudah 2 bulan terakhir ini jadi tiktokers. Dan ceritanya kepingin menjalin silaturahmi, tapi diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin saya sakit kepala. Yang sakit kepala itu sampai bukan hanya membuat saya mual, tapi muak. Karena banyaknya pendapat-pendapat yang bukan menuju persatuan, namun pendapat-pendapat ini atau tesis-tesis ini hanya untuk memecah belah persatuan. Umat yang dicintai oleh Rasulullah, umat yang beliau minta di detik-detik terakhir umurnya. Jadi sedikit bukan memberi tausiah atau pesan, namun sekedar mengingatkan. Tesis apapun, penelitian apapun, pemikiran apapun yang membawa perpecahan atau membawa hasud atau permusuhan adalah kebohongan besar, walaupun datanya benar. Siapa yang pro terhadap kebohongan itu atau yang kontra terhadap kebohongan itu sama-sama bertanggung jawab. Sama-sama bertanggung jawab terhadap penyebaran kebohongan itu. Oleh sebab itu saya harap saudara-saudara saya yang hadir di sini terutama yang muda-muda untuk selalu
berusaha membuat Rasulullah SAW tersenyum di hadapan Allah. Setiap hari kita bangun pagi, kita bersyukur masih dikasih kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bernapas, kesempatan untuk bergembira, kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Dan agar kita selalu ingat bahwa kita akan pulang ke rumah kita yang asli, yaitu nanti di akhirat sana. Sebulan yang lalu saya sengaja naik kereta api dari Bogor sampai ke Tangerang, tidak berhenti sepanjang jalan. Dan perjalanan itu saya petik banyak hikmah. Saya melihat segitu banyaknya orang yang dalam gerbong itu masing-masing dengan kepentingannya masing-masing. Ada yang mikirin duit, ada yang mikirin kerjaan, ada yang mikir pacarnya, ada yang mikir bosnya, ada yang mikir utang segala macam. Sebagian turun di satu stasiun, sebagian masuk di stasiun lainnya. Sampai saya berhenti terakhir di Tangerang. Ketika saya udah berhenti di Tangerang, saya baru sadar, inilah kehidupan kita di dunia. Perjalanan di stasiun, di mana kita akan bertemu dan berkumpul dengan berbagai macam orang, hanya untuk menuju ke akhirnya nanti. Akhirnya itu di mana? Di tujuan akhir, yaitu akhirat nanti, di alam yang keabadian. Apakah kita akan pulang ke alam keabadian sebagai pemenang, atau kita akan pulang sebagai mereka-mereka yang merugi? Di zaman sekarang, di waktu sekarang, banyaknya informasi, banyaknya berita yang membuat kita kadang-kadang suka bingung. Dan sering sekali kita ini bangga menjadi orang awam. Habib, kita kan orang awam. Saya selalu menentang, orang awam itu yang ada di pedalaman, di hutan, yang gak punya HP itu baru orang awam. Selama punya HP bukan orang awam. Selama masih ada AMI Google bukan orang awam. Cuma masalahnya apa yang akan kita cari. Kalau yang kita cari kesesatan, ya kita akan selalu sesat. Kalau kita cari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ketemu sama Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi. Namun kenapa kok kita gak sampai-sampai? Karena permasalahan kita ini hari sudah tidak lagi taat kepada orang tua, sudah tidak lagi taat kepada guru, merasa sudah paling pintar mentang-mentang ada AMI Google, yang akhirnya kita minterin diri sendiri dan terkabut oleh ego dan nafsu. Oleh sebab itu harapan dan doa kita bersama, doain saya juga semoga kita dibersihkan hati kita untuk biar bisa melek hatinya. Paling bahaya orang itu kalau buta hatinya. Agar kita bisa melek hatinya dengan apa? Dengan selalu mengilustrasikan atau menghayalkan bahwa kita ini hari sampai kita tidur lagi, semoga ada satu momen yang bisa membuat Rasulullah SAW tersenyum di hadapan Allah. Jangan sampai kita membuat beliau sedih, apalagi membuat beliau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hari kita berkumpul, bersilaturahmi, merayakan peresmian masjid yang luar biasa ini, Darur Rahman kalau nggak salah namanya. Untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk asik-asikan, namun untuk merenungkan bahwa kita tidak terlepas dari rahmatnya Rasulullah SAW. Mari bersama kita tinggalkan merek-merekan, kita tinggalin nasab-nasapan, kita tinggalin seragam-seragaman, tapi kita menjadi umat Muhammad SAW yang didambakan oleh para anbiya. Semoga omongan yang singkat ini bisa bermanfaat dan semoga juga dimaklumin dan didoakan guru kita Mbah Lutfi bin Yahya lekas sembuh dan kembali beraktivitas dalam rangka menyebar cahaya percintaan dan cahaya kebahagiaan bagi bangsa Indonesia ini. Kebetulan tadi saya sempat berkunjung ke beberapa teman-teman. Pembicaraan paling santer adalah pemilihan kelurahan, lurah, pemilihan caleg, pemilihan presiden dan lain-lain. Mari kita hadapin itu dengan gembira, dengan sukacita, karena ini pesta demokrasi. Jangan kasih kesempatan para musuh-musuh kebenaran untuk menghasut, mengadu domba, apalagi bikin permusuhan. Mari bersaing dalam visi dan misi agar yang terbaik bagi rakyat yang kita cintain ini, dari lingkup desa sampai lingkup nasional. Insya Allah biidznillah dalam waktu dekat ini kita akan masuk di bulan Maulid.
di mana bulan itu adalah sebaik-baiknya bulan. Karena kalau tidak ada kelahirannya Rasulullah SAW, maka tidak diciptakanlah alam semesta ini. Dan akan ada berbagai macam acara-acara dan hajat-hajatan dan maulid di mana-mana. Semoga acara-acara ini untuk mempererat tali persaudaraan kita sebagai anak bangsa, sebagai mereka-mereka yang mendambakan rahmatan lil alamin. Mari kita tinggalkan perbedaan kita dan selalu menjunjung persamaan kita. Insya Allah dengan berkah itu maka akan turun rahmat Allah. Bagi yang sakit akan sembuh, bagi yang punya utang akan lunas, bagi yang susah akan senang, bagi yang gelap akan terang, bagi yang jauh akan dekat, bagi yang jomblo akan dapat jodoh. Aminnya paling keras kalau urusan jodoh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah atau ada pembicaraan yang kurang mengenakan. Maklum belum tidur dari kemarin. Semoga kita dalam waktu dekat ketemu lagi. Jangan sampai cukup kita sendiri yang kesepian, tapi jangan sampai masjid ini kesepian. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa kebenaran dan membawa cahaya bagi kehidupan ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haggan wa nahnu abiduka riggan wa anta lam tazalu lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kullu asir, ya jabir kullu kathir, ya sahib kullu farid, ya mughni kullu faqir, ya mugawi kullu dhaif, ya mu'ammin kullu khaif. Yassir alaina kullu yasir fatayassir asir alayka yasir. Allahumma man la yahtajul baina tafasir hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha basir. Allahumma inni akhafu minka wa akhaf man yakhafu minka wa akhaf man la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina man la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrisna bi annika lati la tanam wa aknifna bi kanafika ladzi la yuram warhamna bi qadratika alaihi fala tahlikna wa anta rajai ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Bashirun nadhirus sirajul munir walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi.